Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, dan di video kali ini gue akan bahas tentang bagaimana caranya kita tetap termotivasi dalam hidup ataupun pekerjaan kita semua. Nah, dan seperti biasa gue akan bikin video ini seconcise mungkin supaya gue nggak banyak minta waktu kalian semua. Pasti kalian semua sering ngalamin yang namanya demotivasi ya. Kurangnya semangat, kurangnya gairah, atau apapun itu dalam hidup atau pekerjaan kalian semua. Contohnya kalian hobi main basket ya. Setiap sore kalian main basket latihan di lapangan kalian. Ya, setiap sore kalian pergi ya, dribble, ya, lempar gitu. Nah, tapi kenapa semakin hari hal ini semakin tidak menarik? Jawabannya simpel, bukan karena kalian tuh tidak mampu atau tidak sanggup main basket, tapi jawabannya adalah karena kalian sudah bosan. Nah, pertanyaannya kenapa kalian bisa jadi bosan? Nah, padahal awal-awal main basket kalian semangat banget. Setiap hari kalian main basket, latihan main basket itu. Sampai mungkin kalian ada yang bermimpi jadi player NBA. Nah, kenapa sekarang bisa bosan? Kenapa kalian stop habit tersebut? Nah, ada sebuah aturan yang namanya aturan Goldilocks, di mana aturan ini itu menyatakan bahwa manusia itu hanya bisa bosan karena dua hal. Jika hal tersebut menjadi terlalu gampang atau terlalu sulit. Aturan Goldilocks sendiri diambil dari sebuah dongeng klasik ya, di mana tokoh Goldilocks ini ya, dia itu memilih hal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, tapi pas di tengah-tengahnya. Nah, contohnya gini, lu main basket sama adek lu ya, adek lu tuh umurnya jauh di bawah lu, tinggi jauh-jauh. Misalnya lu tinggi 180, adek lu tinggi 150. Contohnya seperti itu. Latihan sama dia, by one sama dia, udah pasti lu yang menang terus gitu. Udah pasti lu menang. Mungkin adek lu menang karena lu hoki. Karena dia hoki, sorry, gitu. Karena mungkin lu lagi sakit gitu, lu lagi lemas, lagi nggak serius, adik lu bisa menang. Tapi most of the time pasti kalian yang menang. Gitu. Kenapa? Karena kalian punya jam terbang lebih tinggi dan secara fisik pun kalian lebih hebat, ya. Kalian lebih tinggi, kalian punya strength yang lebih kuat, sudah pasti. Punya stamina dan nafas yang lebih bagus mungkin. Hal seperti itu. Nah, ketika siklus ini terus berulang, kalian akan merasakan bahwa kalian tuh sudah menguasain basketball. Nah, itu hal yang paling goblok gitu. Faktanya apa? Kalau gue puter, kalian latihan sama player NBA beneran, ya, tingginya 220 cm sebutnya begitu, lu pasti kalah terus itu. Nggak mungkin lu menang, lu pasti bakal lose streak ya. Nggak tahu berapa kali lu lose streak, tapi lu pasti bakal lose streak, gue tahu. Dan sama ketika hal ini terjadi, kalian akan merasa ini terlalu sulit dan kalian akan stop, akan malas-malesan pasti. Mengapain gue latihan sama player NBA, gue pasti dibantai gitu. Orang mana suka dibantai sih? Orang mana suka kalah sih? Jadi kalau hal ini menjadi terlalu gampang, lu pasti bakal bosen ya. Tapi kalau misalnya terlalu sulit, lu pasti bakal malas-malesan. Solusinya adalah kalian harus terus meningkatkan tantangan kalian ya. Manusia itu suka kompetisi ya. Contohnya lu mau boxing. Nah, lu latihan dengan awalnya amatir juga, sesama amatir. Mungkin sama tetangga lu, atau mungkin sama adik lu, atau mungkin sama temen lu gitu. Tapi begitu lu misalnya udah ikut lomba, lu udah menang, dapat award ini, award itu, lu mulai latihan sama atlet juga gitu, supaya seimbang terus. Nah, karena kalau namanya seimbang, itu lu punya chance buat menang dan chance buat kalah. Ya, maksudnya lebih equal lah dibanding lu lawan adek lu gitu. Adek lu masih umurnya 10 tahun di bawah lu mungkin, atau 5 tahun di bawah lu. Itu lu pasti lu yang menang gitu. Jadi ketika lu ketemu kompetisi di mana kompetisi ini bisa dibilang selaras ya, atau setara dengan lu punya chance buat menang dan lu punya chance buat kalah gitu. Kalau lu mau berusaha sedikit lebih keras, lu pasti akan menang. Ya, tapi kalau lu nggak berusaha, lu pasti bakal kalah. Karena lawan lu setara sama lu. Ketika ada sebuah tantangan seperti ini datang di hidup lu pasti nggak mungkin bosen. Lu pasti bakal buktiin terus, oh lu bisa menang kok, lu bisa menang kok gitu. Dan ketika lu sudah menguasai orang ini, lu cari lagi level atlet yang lebih tinggi lagi. Supaya tantangan ini never ends. Intinya cari tantangan yang setara sama kalian semua ya. Jangan lu baru mulai boxing, lu langsung ngajak sparring atlet ISKA ya. International Sport Karate Association, lu mati debat-debatin kita sering gitu. Sampai lu pingsan kalau bisa gitu. Di situ lu akan trauma, lu akan quit boxing seumur hidup lu. Dan sebenarnya semua orang sukses tuh pasti ngalamin yang namanya kurang motivasi dalam hidupnya gitu ya. Mereka ngalamin fase-fase mereka terisolasi, yang mereka merasakan kurangnya support di hidup mereka gitu. Dan seperti yang lu alamin sekarang, seperti yang gue alamin sekarang gitu. Nggak ada bedanya sama sekali. Bedanya apa? Ya kalau mereka udah sukses, mereka pasti ketika mereka merasa bosan, mereka hajar terus gitu. Mereka nggak pernah bolos ya. Suka nggak suka, hajar terus. Gue punya bisnis sendiri ya, dan gue juga lagi rintis channel gue. Setiap hari, suka nggak suka, gue bakal nggak bolos, gue bakal bikin konten, gue bakal running bisnis gue setiap hari tanpa bolos. Dan buat orang-orang yang masih gagal sampai detik ini, itu pasti karena mereka tuh kebanyakan ngeluh di hidup mereka gitu ya. Oh, nggak ada yang support gue di hidup gue gitu, gue sakit hati gitu. Oh, nggak ada yang support gue, mental health gue kena gitu. Makan tai aja. Nah, faktanya semua orang itu sama ya, sama-sama makan nasi kok kita gitu. Sama-sama nafas oksigen, ya sama-sama nafas O2, nggak ada bedanya kok. Yang beda hanya di mental ya, mental pejuang dan mental pecundang. Tinggal kalian pilih yang mau yang mana. Terima kasih semuanya.